Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku tahun 2026. Rekan-rekan pelayan dan seluruh warga Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur dapat merayakan Paskah Kristus di tahun 2026 ini, perayaan kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Di dalam peristiwa Paskah Kristus, kita melihat karya sejarah keselamatan Allah dan menemukan kasih setianya yang sejak semula sampai selamanya tidak pernah berubah. Sebagaimana darah domba pada ambang pintu rumah telah menjadi tanda keluputan dari maut, maka darah anak domba Allah yang tercurah di Golgota dan kebangkitannya adalah Paskah yang sempurna, sebuah anugerah cuma-cuma bagi pemulihan seluruh ciptaan. Allah yang sejak dahulu membebaskan orang-orang tertindas adalah Allah yang berkarya menyelamatkan kita dalam Kristus dan terus berkarya membarui, memulihkan dan memberdayakan kita sekarang ini dan ke masa depan. Paskah memberdayakan murid yang ketakutan bangkit menjadi pekabar Injil. Mereka yang menyangkal dan lari kembali bangkit menjadi para martir. Bahkan mereka yang menantang dan menganiaya bangkit menjadi pengikut paling setia. Paskah Kristus menjadi kekuatan baru yang mengubah manusia dan menentukan arah sejarah. Paskah Kristus tidak dapat dibatasi, tidak bisa dikurung dalam ritual dan seremoni. Paskah Kristus membebaskan, memberdayakan dan mengubah hidup kita menjadi hidup yang sejati. Karena itu, kami mengajak seluruh warga Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara untuk menyambut Paskah sebagai kesempatan untuk memberi diri dibarui, diberdayakan dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kepada setiap pribadi, warga Gereja Protestan Maluku, kami menyampaikan pesan ini dalam kasih. Percayalah bahwa dalam Kristus yang bangkit, masa depan sungguh ada, dan pengharapanmu tidak akan sia-sia. Amsal 23 ayat 18 dan 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan 19. Di dalam segala hal, hendaklah saudara-saudara tetap percaya sebab Kristus yang bangkit bersama kita. Kepada keluarga-keluarga warga Gereja Protestan Maluku, dalam kasih kami menyampaikan pesan ini. Jadikan rumah tangga saudara-saudari menjadi tempat pertama di mana kuasa kebangkitan menjadi nyata, memulihkan, membarui dan memberdayakan. Jangan biarkan rumah tangga saudara-saudari dilanda krisis. Sebaliknya, jadikan rumah saudara-saudari tempat di mana karya penyelamatan dan anugerah kasih Allah diceritakan, didikan dan ajaran Tuhan didesimasikan. Kekerasan ditiadakan, kasih, kesetiaan, kejujuran, pengampunan dipraktekkan. Jadikan doa dan firman Tuhan menjadi tiang penyangga kokohnya bangunan rumah tangga. Jagalah kesucian pernikahan saudara-saudari dan bekerjalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup seisi keluarga. Dalam berbagai tantangan zaman, tekanan ekonomi, perubahan sosial, oleh disrupsi digital, ingatlah
Kebangkitan Kristus memberi harapan bagi kita menghadapi segalanya. Kritis terhadap perubahan dan akses informasi yang masif, tidak menyerah pada keputusasaan, karena tidak ada pergumulan keluarga yang lebih gelap dari kegelapan maut yang telah dikalahkan oleh Kristus Tuhan kita. Kiranya tema Paskah Kristus tahun ini, kebangkitan Kristus memberdayakan gereja rumah tangga semakin beriman dan sejahtera. Keluaran pasal 12 ayat 24 sampai 28, Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11, sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam hidup saudara-saudari. Kepada seluruh pelayan Gereja Protestan Maluku, dalam kasih kami berpesan, matikanlah segala keinginan duniawi yang berjuang dalam diri, dan berilah diri dibaharui dan diberdayakan oleh Kristus, Tuhan yang bangkit. Layanilah jemaat dengan tekun, sesuai karunia yang telah diperoleh dari Allah. Petrus pasal 4 ayat 10 dan Pertama Korintus 15 ayat 10. Bukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Di dalam segala keterbatasan dan tantangan pelayanan, di dalam kemudahan dan kelimpahan, tetaplah menjadi pelayan yang jujur dan setia. Rekan-rekan pelayan dan seluruh warga Gereja Protestan Maluku yang kami kasihi, kuasa kebangkitan Kristus tidak dapat hanya membawa perubahan pribadi dan keluarga, tetapi juga perubahan gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya dan sebagai lembaga. Gereja yang merayakan Paskah Kristus mesti menjadi gereja yang taat, jujur dan setia pada Kristus dan kehendak-Nya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita semua untuk senantiasa taat kepada kehendak Allah, jujur di hadapan Allah dan manusia, serta setia memberitakan kasih Allah, mengerjakan karya pembebasan dan penyelamatan, membela yang lemah dan tertindas, menyuarakan kebenaran dan keadilan, dan menjadi tanda bahwa harapan itu masih ada. Selamat Paskah saudara-saudari terkasih. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus meneguhkan iman dan menguatkan kita untuk melayani dengan setia. Kuasanya memberdayakan setiap keluarga menjadi teguh dalam iman, kuat dalam relasi, penuh kasih dan diberkati di setiap perjuangan hidup. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pertama Korintus pasal 3 ayat 6. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta S.I. Sapulete MSI, Sekretaris Umum Penderita H.R. Tupan MTH. Tujuh, nyanyian persiapan ibadah. Kidung Jemaat nomor 191 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Paskah Kristus yang pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hari ini kubur kosong, maut telah dikalahkan. Kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan berkat yang menghidupkan setiap rumah tangga.
Mari kita buka hati, biarlah kuasa kebangkitannya memberdayakan keluarga kita menjadi keluarga yang beriman, tangguh, dan sejahtera. Jemaat diundang berdiri dan mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 191 ayat 1, 2, dan 3. Hari Minggu, hari kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Salam. Marilah dalam kehangatan cinta dan kasih sayang Tuhan kita lakukan kebaktian ibadah Paskah pertama ini. Pertolongan kepada kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kasih setianya menyertai setiap keluarga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Sambil tetap berdiri kita menyanyi Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soralah. Kristus bangkit soralah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Beralasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan yang tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Angkat lagi kebenaran, Pengakuan dosa. Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk meruntuhkan tembok pemisah dan memulihkan hubungan yang rusak. Namun, kami mengaku bahwa seringkali rumah kami bukanlah tempat tinggal yang damai, melainkan tempat di mana kami saling melukai dan menyakiti karena keangkuhan dan kesombongan diri. Kami mohon, ampunilah kami. Kami juga mengaku ya Tuhan, bahwa kami sering meragukan kuasa kebangkitan-Mu saat menghadapi kesulitan dan ujian hidup. Kami lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada bersandar pada pemeliharaan-Mu. Iman kami goyah, dan kesejahteraan yang kami kejar seringkali hanya tentang materi, hingga kami mengabaikan damai sejahtera yang sejati. Ya Tuhan, Sang Pemenang atas maut, bangkitkanlah kembali kasih yang telah mati di antara kami. Berdayakanlah tangan-tangan kami untuk saling memeluk, bukan memukul, mulut kami untuk saling memberkati, bukan menghakimi. Kasihanilah dan pulihkanlah keluarga kami. Dengarkanlah saudara-saudara berita pengampunan dosa. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berdasarkan firman Tuhan ini, bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus, dosanya telah diampuni. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Dihapuskan dosamu. Dihapuskan dosamu hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat disilakan berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah ditebus dan dibangkitkan bersama Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita sambut menyanyi Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku
Jemaat kekasih Kristus, saat ini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji, syukur, dan terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan penjagaan-Mu di dalam hari-hari kehidupan kami, baik umat-Mu dan para pelayan. Kami bersyukur di hari ini Tuhan, karena waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk ada dalam ibadah syukur Paskah. Dan di saat ini juga ada firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Namun selaku manusia Tuhan, kami sadar sungguh bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Untuk itu Tuhan, baharuilah seluruh kehidupan kami, sucikan dan bersihkanlah hati dan pikiran kami, agar firman yang sebentar nanti kami baca bersama dapat kami mengerti dan kami memaknainya dalam hari-hari kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terdapat dalam dua bagian pembacaan. Pembacaan yang pertama terambil dari Keluaran 12, terbaca pada ayat yang ke-24, berakhir pada ayatnya yang ke-28. Dan pembacaan kedua 1 Korintus 15, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan kita akan membacanya secara bersama-sama, berbalasan. Keluaran 12 ayat 24 sampai dengan 28 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Kamu harus mengenang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirman-Nya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Satu Korintus 15 ayat 1 sampai 11 di bawah perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan dirinya kepadaku akhir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagia setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dan mau memperlakukannya dalam hidup dan kehidupan tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah ini adalah ibadah Paskah pertama. Dan pagi tadi kita merayakan kubur terbuka atau kubur kosong. Nyatanya saat ini gereja ini juga kosong. Di manakah orang-orang yang semalam sampai pagi, kebetulan beta di sektor teratai, yang menyanyi dengan gembira, yang berpantun, yang duet dengan segala macam permainan, bahkan diakhiri dengan anak-anak penuh semangat ampalima yang obor. Hanya sejauh itukah kemampuan kita untuk memperingati Paskah Kristus? Kalau kita baca tadi dalam Keluaran, di sana dipertegaskan kepada kita semua bahwa Paskah itu bukan maunya manusia, tapi itu perintah Tuhan. Tuhan menetapkan dan memerintahkan untuk melakukannya. Tidak hanya sebatas mereka, tapi terus dilestarikan dalam kehidupan anak cucu mereka. Menceritakan tentang bagaimana derita mereka dan bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Bagaimana saat itu ketika mereka dibebaskan, di tengah-tengah tindakan Tuhan yang mendatangkan kematian bagi anak sulung dan domba ternak peliharaan bangsa Israel. Dalam Keluaran 12 tadi, Musa diperintahkan Tuhan untuk ingatkan umat supaya Paskah dilaksanakan terus bagi semua generasi untuk mengenang cinta dan kasih sayang Tuhan yang membebaskan bangsa dengan menghadirkan kekuatan kuasa yang dahsyat yang mematikan tetapi menghidupkan di pihak lain.
darah anak domba yang disapu di ambang pintu dan jendela umat Israel. Itulah darah penebusan. Darah anak domba yang masih dikatakan rawan, masih suci. Darah itulah sebagai simbol untuk keselamatan yang Tuhan hadirkan bagi umatnya Israel ketika di Mesir. Dan dalam Keluaran 12 tadi dikatakan, lakukanlah itu. Kalau kalian telah sampai di tanah perjanjian itu, teruskanlah. Aku Tuhan yang memerintahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, betapa sedihnya ketika orang pura-pura sendengar, pura-pura sentahu untuk hadir memperingati Paskah Kristus, termasuk saat ini di sini dalam ibadah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dipertegas ulang oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini ya, tentang Paskah ya, yang juga harus kita lakukan. Yang Paulus pahami sungguh luar biasa. Bahkan ia sendiri sebagai orang yang merasa diri tidak layak dan tidak pantas, ia juga dipakai Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kita yang hari ini membaca dari dua bacaan Alkitab ini, Keluaran 12 ayat 24 sampai 28 dan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kedua-duanya mempertegaskan tentang pentingnya Paskah. Kita menyambut Paskah Kristus tahun 2026 dalam lingkup Gereja Protestan Maluku ya, di bawah tema Gereja Rumah Tangga yang bermisi melalui pelayanan sosial, dan tema Paskah Kebangkitan Kristus memberdayakan gereja rumah tangga semakin beriman dan sejahtera. Tema ini mau mengingatkan kita bahwa rumah tangga Kristen itu juga adalah gereja, di mana ada tanggung jawab bersama suami, istri, bapak, mama, orang tua, anak, adik, kakak, saudara yang satu dengan saudara yang lain, untuk menghadirkan cinta kasih sayang Tuhan, untuk menghadirkan kebenaran, untuk menjadi berkat. Mari kita renung dan kita bertanya, sudahkah benar kita menjadi suami-suami, menjadi bapa yang memberikan keadilan, kebenaran, kasih, dan cinta untuk istri, dan sebagai bapa untuk anak-anak. Demikian pula istri kepada suami, mama terhadap anak-anaknya, dan seterusnya diteruskan dalam kehidupan adik kakak dan semua orang yang ada di rumah termasuk, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah
di mana kasih Allah diberlakukan. Itulah sesungguhnya yang diharapkan ketika kita berpaskah, dalam Paskah bersama, baik di tingkat PGI maupun di tingkat Gereja Protestan Maluku. Tadi kita sudah mendengar pesan dari MPH PGI, MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, luar biasa, yang mengharuskan kita semua untuk menjadi gereja rumah tangga. Semoga di rumah-rumah tangga kita semua, dari sektor anggrek sampai sektor teratai, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sorak kegembiraan, karena istri diperlakukan dengan baik oleh suaminya, suami diperlakukan dengan baik oleh istrinya, orang tua memperlakukan anak-anaknya juga dengan baik sesuai yang Tuhan kehendaki. Kakak terhadap adik, adik terhadap kakak, saudara satu dengan yang lain. Sorak-sorak obor yang menyala mengelilingi wilayah pelayanan kehidupan gereja, termasuk kita jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat. Sorak-sorak itu harus hidup, bukan berubah mengganti tangisan. Karena ada kekerasan, karena ada ketidakadilan, karena ada kebencian dan iri hati, karena ada kesombongan dan keangkuhan, dan perilaku hidup yang jauh dari yang Tuhan ingin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pahami dan kita sadari bahwa betapa berartinya kita dalam hubungan dengan tanggung jawab bersama untuk menghadirkan gereja rumah tangga, di mana kita semua berperan sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengurus wadah di dalam rumah kita sendiri. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, adik kepada kakak, dan semua yang ada. Adakah ini sekarang yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita? Semoga tidak sebatas tema yang diangkat untuk kita renungkan di lingkup kehidupan bersama Gereja Protestan Maluku, tapi ini adalah suatu harapan untuk kita wujudkan benar bahwa kehadiran kita adalah juga gereja untuk dunia ini, sehingga orang melihat gereja melalui sikap, perilaku, dan cara hidup kita, pola sikap dan perilaku kehidupan kita di setiap keluarga dan rumah tangga, sehingga lingkungan kehidupan ini menjadi lingkungan hidup yang damai, yang sejahtera, yang bahagia. Semoga itu menjadi sukacitaan kita. Kita yang bergembira dan bersukacita menyambut Paskah Kristus. Kita patut bersukacita dan bergembira, sebab Rasul Paulus juga bilang, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah. Percuma kalau Kristus tidak bangkit. Karena ia bangkit, maka imanmu, imanku, keyakinanmu, keyakinanmu, harapanmu, harapan tak akan pernah hampa dan sia-sia. Oleh karena itu, mestinya kita sambut kebangkitan ini, Kristus ini, dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kita sambut kegembiraan ini dengan menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita, dan kitalah orang-orang yang harus menghadirkan itu, sehingga
ada sukacita, ada kegembiraan, ada rasa bahagia di dalam kehidupan keluarga. Bukan justru rasa tersiksa dan menderita karena sikap dan perilaku orang-orang di dalam keluarga itu. Entah dalam peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai bapak, peran sebagai mama, peran sebagai kakak, peran sebagai adik, dan peran-peran lainnya dalam peran-peran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus, kita sering melihat tetangga dan kerabat yang tampak sangat tegar menghadapi kesulitan ekonomi atau penyakit yang berat. Rahasianya sesungguhnya bukan pada kekuatan fisik, melainkan pada keyakinan bahwa ada tangan tak terlihat yang sedang menopang. Sebaliknya, ada rumah tangga yang retak hanya karena ego dan kurang rasa syukur dalam menjalani keseharian hidup. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, di manakah sumber kekuatan sejati bagi keluarga kita yang sebenarnya? Sumbernya tidak lain adalah pada Dia yang bangkit, yang kita rayakan hari ini. Bayangkanlah saudara-saudaraku, seorang ibu yang tetap tersenyum tulus meski dompetnya menipis, atau seorang ayah yang tetap berdoa dengan tenang di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang, yaitu sebuah kesadaran bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Seperti Paulus. Paulus merasa ia paling terhina dari semua. Dan karena itu dia mengungkapkan dalam bacaan firman Tuhan, kan, ialah orang terakhir yang terpanggil dan diutus dari kehidupannya yang jauh dari yang diharapkan dan yang kemudian berubah total, sehingga ia rela mengorbankan apapun juga sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka memiliki semua yang tidak dimiliki semua orang, yaitu sebuah kesadaran bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Kekuatan ini tidak datang dari motivasi diri yang dangkal, melainkan dari sebuah peristiwa besar yang mengubah sejarah manusia. Peristiwa itu adalah kasih karunia nyata yang pernah dialami oleh seorang tokoh yang tadi kita bilang adalah Paulus. Dan Paulus mengungkapkan itu dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini. Jika kita melihat kembali tulisan Paulus dalam pertama Korintus 19, kita akan menemukan sebuah pengakuan yang sangat rendah hati. Paulus tidak memamerkan gelarnya sebagai rasul, menyebutkan dirinya sebagai orang yang paling hina karena pernah menganiaya jemaat. Ia menyadari bahwa perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit adalah sebuah anugerah yang sama sekali tidak layak ia terima. Kesadaran inilah yang mengubah Paulus dari seorang pembenci menjadi seorang pemberita kabar baik yang luar biasa gigih. Sama seperti Paulus, kita pun sering merasa tidak layak karena kegagalan masa lalu atau kelemahan karakter yang sulit diubah. Namun kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah tidak mencari orang yang sempurna, melainkan Ia mencari orang yang mau dipulihkan. Kristus menampakkan diri kepada Petrus yang pernah menyangkal, kepada para murid yang takut dan lari meninggalkannya, dan akhirnya kepada Paulus, orang yang menganiaya umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa kebangkitan selalu tersedia bagi siapa saja yang mau membuka hati baginya. Semoga kita semua yang berpaskah di tahun 2026 ini di bawah sorotan tema gereja rumah tangga, kita juga memiliki hati yang terbuka menerima, hati yang bersedia untuk melayani, mengasihi, untuk peduli kepada semua. Hati yang tidak mau membuat orang lain menjadi menderita. Suami tidak akan pernah menyakiti istrinya.
Istri pun tidak akan menyakiti suaminya. Orang tua menyakiti. Demikian pula anak-anak terhadap orang tua. Dan terhadap juga para pemimpin termasuk guru-guru mereka di sekolah. Semua punya kesadaran yang sama. Ya. Dalam tradisi Keluaran 12 yang diungkapkan dalam bacaan tadi, ingat dan ingat. Paskah itu sekali dan untuk selama-lamanya. Dan karena itu selama napas hidup ini ada pada kita, jangan pernah melupakan peristiwa itu. Sungguh agung peristiwa itu. Sungguh luar biasa kuasa itu. Dan kuasa itu nyata, sangat luar biasa. Ketika gempa menggonjang Halmahera Utara atau Ternate 7,6, ya. Tapi ternyata gempa itu tidak membawa dampak yang menakutkan dan membinasakan. Siapapun kuasa kalau bukan Tuhan. Hendaknya pula kita memahami dan menyadari besarnya kuasa Tuhan itu. Sehingga lewat Paskah Kristus tahun 2026 kita yakin bersama Kristus. Tak perlu kita khawatir, tak perlu kita takut, tak perlu kita cemas. Asal benar kita bergantung pada Tuhan. Dan mau melakukan apa yang Ia perintahkan. Dan perintahnya itu tidak susah. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Pelayan-pelayan, pendeta, penatua, diaken dan semua unsur-unsur pelayan mengasihi umat yang dilayani. Sembahyang untuk berkat para umat ini dan pasti kita yakin umat pun akan mengasihi. Paskah sekali untuk selama-lamanya dan kematian Kristus pun sekali dan untuk selama-lamanya. Yang harus kita tetap untuk memperingatinya. Dan karena itu kita tidak akan pernah berubah untuk meninggalkan cinta dan kasih Yesus dan menggantikannya dengan emosi, dengan kebencian, dengan pikiran-pikiran jahat yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kiranya roh kebangkitan Kristus memenuhi hati dan pikiran kita semua di jemaat ini. Di jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat PNL Benteng Atas. Supaya kita saling menghargai, saling menghormati, saling melayani satu akan yang lain. Dan itulah makna Paskah yang harus kita wujud nyatakan di kehidupan kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang tercinta, semangat Paskah itu kita hadirkan di setiap sudut ruangan di rumah kita, mulai dari dapur hingga ruang tamu. Jangan biarkan iman hanya berhenti di bangku gereja, tetapi biarlah ia bertumbuh subur dalam komunikasi yang santun antar anggota keluarga. Ketika kita setia memelihara iman dalam perkara-perkara kecil di rumah, Tuhan akan membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih luas. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil bersama Kristus tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia dan pahit. Begitu juga langkah kecil yang kita ambil untuk membentuk panitia persidangan jemaat yang ke-37 dengan sektor teratai sebagai sektor pertama yang diberi tanggung jawab. Yakin Tuhan tidak akan membiarkan. Dan kita akan berhasil sukses. Ya. Demikian pula pembangunan pastori. Ya. Beta selaku pendeta jemaat ini berterima kasih untuk kesadaran umat ini yang telah dengan semangat bekerja sehingga pastori itu akan segera selesai. Tuhan Allah memberkati kita dan akan menghadirkan berkat-berkatnya bagi jemaat ini. Janganlah kita takut menghadapi hari esok yang terkadang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang ada di balik ini. Kita juga tidak dapat meramalkan apa nantinya akan terjadi setelah ini. Perang Timur Tengah, Amerika, Israel, dan Iran, dan dunia ini bagaimana kita tidak tahu.
dan pasti akan mengendalikan semuanya seperti yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang saudara dan beta mau. Jadi Tuhan melakukan semuanya seperti yang. Karena itu carilah Tuhan. Beta mau bilang lewat mimbar ini, ketika Maria Magdalena dan teman-teman itu, mereka menangis di kubur Yesus. Lalu tampil 2 orang dan bertanya, "Ibu, siapa yang kamu cari?" Lalu kata keluar dari mereka, bicara begini bahasa ini ya, dengar baik-baik. "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati?" Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Seringkali orang Maluku, khusus ketemu orang tua, dan mungkin sampai sekarang ada lagi. Saya dikipi di kubur, mau cari apa di situ? Jangan cari yang hidup di antara yang mati. Itu pertanyaan kepada Maria Magdalena dan teman-temannya. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Dan seringkali ketemu melakukan hal seperti itu. Carilah yang hidup dari yang memberi hidup. Siapakah dia? Yesus yang bangkit. Kalau kita pegang Yesus, kalau kita selalu bertanya pada Yesus, kalau kita selalu mencari Yesus dan meminta dari Yesus, maka tak perlu khawatir akan hidup ini. Walaupun bayang-bayang ketakutan itu menghias dunia ini, tapi kita punya iman bersama Yesus yang bangkit, yang kita muliakan di hari ini, kita pasti akan selamat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Salam. Jemaat, beta undang berdiri. Marilah bersama gereja dan orang percaya menerusi waktu dan tempat. Dan ketika saat ini di sini, di rumah Tuhan ini, kita lakukan ibadah Paskah pertama ini. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Amin. Silakan duduk. Beta memberi kesempatan bagi sektor kenangan untuk mengisi lagu pujian.
Oke, terima kasih banyak. Paling banyak. Semoga kita yang mendengar lagu ini, kita juga mau hidup kita menjadi berarti bagi Tuhan. Ya. Bagi semua orang, mulai dari dalam keluarga dan rumah tangga sendiri, juga dalam lingkup kehidupan bersama sebagai umat Tuhan di gereja, jemaat, GPM, kategori TNI Angkatan Darat, Pinil Benteng Atas. Dan karena itu kehadiranmu dan kehadiranku sangat dibutuhkan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, atau diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur di saat ini. Tapi sebelumnya, dengarkanlah pesan Alkitab yang terbaca dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita membawa persembahan syukur kita sebagai wujud pengakuan bahwa Tuhanlah sumber kesejahteraan keluarga kita. Engkau yang maha mulia, tidak
Bapak Ibu, saudara semua, mari kita sembahyang. Puji syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan yang bangkit, yang juga bangkit dan hidup di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga dan rumah tangga di jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Bentas. Kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memperkenankan kami hari ini, bahkan sejak seminggu dan sepanjang hari kemarin ada dalam sorak-sorak kegembiraan menyambut Paskah Kristus tahun 2026. Kami mohon ampun Tuhan, jika di antara sekian banyak orang yang dengan gembira dan sukacita menyambut Paskah hari ini, sore ini, tidak sempat hadir di ibadah ini, ya masing-masing dengan kesibukannya. Tuhan ampuni mereka. Dan yakinkanlah kami semua yang berkebaktian, yang beribadah ini, berkat Tuhan disediakan untuk semua kami. Paskah menyadarkan kami betapa bahagianya kami punya Tuhan yang punya mata yang bisa melihat, yang punya telinga yang bisa mendengar, yang punya mulut yang bisa bicara, yang punya tangan yang bisa memegang, yang punya kaki yang bisa berjalan. Tidak seperti dewa-dewa dan penyembahan yang lain dengan berbagai intan, permata, emas, tetapi tidak bisa bicara, tidak bisa memegang, tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar. Tapi kita punya Allah di dalam Kristus yang hari ini seluruh dunia gempar akan berita kebangkitan itu. Dan kami bersukacita dan bergembira Tuhan telah memperkenankan kami hadir dalam ibadah syukur Paskah pertama ini. Dalam ibadah ini pula kami telah memberi persembahan. Semoga Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati persembahan ini, termasuk yang kami persembahkan sebagai persembahan perpuluhan atau persembahan untuk pastori. Tuhan memberkati semuanya itu. Yakinkanlah kami bahwa semakin memberi, semakin akan diberi dan diberkati. Dan karena itu ya Tuhan Allah, bukalah pintu-pintu berkat-Mu. Limpahkanlah itu dalam kehidupan kami. Dan gerakkanlah hati kami untuk tetap tahu bersyukur dan memberi kepada-Mu bagi kepentingan pelayanan, termasuk pembangunan pastori yang saat ini sementara berjalan. Kami mendoakan pekerjaan pastori ini, panitia, pekerja, ya Tuhan berkati mereka semua. Dan umat-Mu secara keseluruhan disadarkan Tuhan. Yakinkanlah kami seperti Daud, yang walaupun ia tidak diperkenankan karena tangannya berlumuran dengan darah, tapi segala harta miliknya ia persembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan karena itu berkat tidak pernah berakhir dalam kehidupannya. Demikianlah semua orang yang dengan sadar memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi pembangunan pastori, dan bagi tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan. Saat ini kami minta kiranya Tuhan berkenan untuk melawat jemaat ini.
orang-orang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkaulah tabib yang agung, jamalah mereka. Kehadiran-Mu membahagiakan mereka. Berkatilah obat-obat yang mereka minum untuk membawa pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa menyerahkan para janda, duda, yatim piatu, orang-orang tua lanjut usia, anak-anak, ya, penyandang. Tuhan Allah berkenan bersama dengan mereka. Yakinkanlah mereka bahwa mereka tidak sendiri dalam hidup ini. Ada Tuhan. Dan yakinkanlah juga bahwa kami ada untuk mereka. Dan karena itu ya Tuhan, sadarkanlah semua kami. Dalam tema Paskah 2026, Gereja Rumah Tangga. Semoga kami memahami benar panggilan tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, untuk menghadirkan cinta dan kasih sayang Tuhan di dalam setiap keluarga dan rumah tangga. Bahkan juga dimanapun kami terpanggil berada dalam tugas dan tanggung jawab sebagai aparat pemerintah, baik TNI, Polri, aparat sipil negara, bahkan pekerja-pekerja swasta, semuanya kami menghadirkan kasih sayang dan berkat Tuhan bagi semua orang yang membutuhkan kehadiran kami dan apa yang dapat kami persembahkan untuk mereka. Kami bersyukur saat ini ya Tuhan dengan semua orang yang dengan sadar bersyukur atas penyertaan Tuhan di hari ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Bahkan syukur-syukur atas berkat-berkat Tuhan yang lain yang mereka alami dan rasakan dalam kehidupan mereka. Semoga karena itu mereka tetap bersyukur karena percaya bahwa oleh sebab Tuhan menyayangi mereka dan memberkati mereka lah, maka mereka boleh tetap ada terpelihara hidup, bahwa mereka sanggup untuk menjalani hidup, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, bahkan pendidikan anak-anak. Kami mendoakan setiap pergumulan diri pribadi dan keluarga di seantero jemaat ini, dari sektor anggrek sampai sektor teratai. Tuhan, kami percaya tiada doa yang tidak Tuhan dengar. Keputusan menjawab adalah padamu, tapi kami minta Tuhan, jangan tahan berkat-Mu dari umat-Mu. Berkatilah umat-Mu atas semua yang mereka gumuli dan semua yang mereka kerjakan untuk kehidupan mereka, bahkan juga berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa meminta Roh Tuhan bekerja untuk menggugah hati semua orang untuk juga punya kepedulian bagi gereja Tuhan, gereja Protestan Maluku, jemaat-jemaat di Klases, Pulau Ambon, termasuk jemaat, khususnya jemaat ini, dalam seluruh aktivitas kecamatan, dengan semua yang dirancangkan, termasuk persiapan persidangan jemaat ke-39 yang dipercayakan sebagai panitia dari sektor teratai. Tuhan meyakinkan mereka supaya Paskah 2026 memberi semangat untuk tetap giat dan yakin pada pertolongan Tuhan, pada penyertaan Tuhan. Persatukanlah mereka semua, sebab berita Paskah juga adalah berita untuk merangkul semua, bukan mencerai-beraikan, tapi mempersatukan. Bahkan mempersatukan di Galilea, di tempat yang terpencil, di desa yang miskin, dipakai Tuhan sebagai sarana anugerah Allah bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kami juga berdoa bagi dunia yang sedang ada dalam peperangan Timur Tengah, Amerika, Israel, Iran, dan berbagai konflik di permukaan dunia ini. Kasih sayang Tuhan menggetarkan hati agar semua orang sadar betapa berartinya damai dan tidaklah menguntungkan untuk ada dalam permusuhan, dalam peperangan, dalam pertentangan, pertikaian. Lebih baik hidup dalam kasih seorang akan yang lain. Dan suara cinta kasih lewat berita Paskah kiranya menggema, menggelora di seluruh dunia untuk menghadirkan perdamaian abadi. Karena Tuhan, kematian-Mu juga untuk mendamaikan kami dengan Tuhan sendiri. Kami berdoa meminta Tuhan, semoga campur tangan Tuhan agar berbagai masalah yang terjadi seperti yang terjadi di Bopen Popo, Halmahera Tengah, ya, kerusuhan 2 desa. Semoga Roh Tuhan berkuasa menyadarkan semua masyarakat, bahkan TNI dan Polri dan aparat pemerintah untuk bersama-sama menangani agar kerusuhan tercegah dan damai tercipta. Kami juga berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang menyelamatkan masyarakat di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, ya, di Batan 2 khususnya dari bencana gempa 7,6 skala. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang bangkit punya kuasa yang luar biasa, yang mampu untuk menyelamatkan kami dari segala. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan karena itu kami pegang teguh janji penyertaan Tuhan untuk kehidupan kami, pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Kami berdoa bagi pemerintah, negara dan bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri negara, wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, MPR. Tuhan, berilah Roh-Mu yang kudus, sadarkanlah mereka semua. Mereka adalah alat dalam tangan Tuhan untuk damai sejahtera, untuk kehidupan yang benar dan baik, untuk membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara di seluruh wilayah negara Indonesia yang juga bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para janda, duda, yatim dan piatu, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, terbelenggu, para pekerja buruh kasar, semuanya Tuhan. Kami serahkan kami semua sebagai pelayan Tuhan. KMJ dan PHMJ. Kami semua sebagai pendeta dan penatua diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan. Semoga Tuhan pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu dan lengkapi kami dan kuatkan kami, mampukan kami, sadarkanlah kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini demi kehidupan yang bahagia dan sejahtera sebagai gereja rumah tangga. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang berperan dalam mendukung kebaktian ini, baik vokal group, baik multimedia, ya, kantoria, kolektaan, majelis bertugas, ya semua yang mengambil bagian dalam ibadah Paskah ini. Tuhan berkati kami semua, dan kami juga menyerahkan pelaksanaan ibadah Paskah 2 di hari besok. Semoga jumlah bertambah karena Roh Tuhan yang bekerja menyadarkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini sembahyang kami yang kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, tidak di dalam nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami semua bersama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan berdiri, dan sambil berdiri mempersiapkan diri untuk pengutusan dan berkat. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menegak, dan damai yang menegak. Karena gelapnya di remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelapnya di remang pagi dan remangnya di siang terang, kuasa Kristus ternyatalah damai dan cemerlang. Saudara-saudara, pulanglah ke rumah masing-masing dengan sukacita Paskah. Jadikanlah rumah tanggamu pusat kesaksian tentang Kristus yang hidup. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Sambil duduk, marilah di tempat masing-masing kita angkat hati, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah berkenan kami untuk melakukan ibadah Paskah pertama ini. Saat teduh dimulai. Selesai. Pulanglah dengan sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam.
hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu